rekan-rekan, ada berbagai ini kita perhitungkan akan medis beberapa kasus yang sudah terungkap dalam beberapa bulan ini. Yang pertama yaitu adalah masalah pengungkapan perkara penipuan dan penggelapan, di mana si pelaku menjanjikan masyarakat si korban yaitu Nimadi Widya Utami berjanji akan membantu meluluskan calon PNS, di mana yang bersangkutan menjadi PNS tanpa ikut tes seperti itu. Jadi sebenarnya ini ada beberapa korban yang melaporkan ke Komnas yang ini mewakili untuk beberapa temannya, dan kita integrasi beberapa temannya ada juga empat orang juga di situ. Total kerugiannya sementaranya 450 juta. Kami dari kepolisian sudah berusaha untuk mediasi, ya, komunikasi dengan pelapor, dan mediasi, nanti pelapor hanya menjadi saja terlapor ya, korban ini sudah mau dimediasi, tapi pelaku hanya jadi di belakang, kita menghubunginya sehingga kasus dilanjut kemudian seperti itu. Untuk pelaku bersama Nimadi dan SH, usianya 16 Maret 76, asal dari Banjar Taruh Kajir di Taruh Kecamatan Pegelaran. Modusnya ya pelaku memberikan janji-janji kepada masyarakat apabila ada yang menjadi PNS, beliau bisa memfasilitasi tanpa tes. Kita rata-rata 110 sampai 130 juta. Ancamannya kurang lebih 4 tahun penjara. Ya. Yang lain itu rekan-rekan untuk kerugiannya juga berhasil mengungkap kejadian 363 di lokasi. Yang pertama itu perkara pencurian dengan pemberatan pukul rumah 363 KUHP korban atas nama Kade Juliani di Subak Beji, Kecamatan Caribaru. Pelaku atas nama Marga Saputra Islam 24 tahun Jember. Barang bukti KUHP. Jadi kejadiannya yaitu korban pada saat di rumah mengecas HP, mengecas, ya betul, ya pemberatan bobol rumah, surat korban pada saat tidur cek HP di rumahnya, setelah itu tidur. Besok paginya HP tiba-tiba tidak ada. Kemudian korban melaporkan ke kemudiannya datang ke TKP, cek mencurigai seorang di mana pada saat itu di depan rumahnya ada pembangunan rumah. Cek ada seseorang sebagai buruh bangunan pada saat melihat personil Polres Gianyar melemparkan HP, anggota curiga mengambil barang bukti tersebut. Ternyata koordinasi dia mengakui untuk melakukan pencurian dengan cara melompat ke tembok belakang dan membobol di belakang. Kemudian itu rekan-rekan kasus 480 penggeledahan di mana awalnya kejadian ini adalah curanmor spesialis NMAX, ya. Ada beberapa laporan polisi Ubud maupun Gianyar, kita lidik, kita cek CCTV, komunikasi dengan Polres sebelah seperti di Badung. Kebetulan Polres Badung mengungkap pelaku di wilayah Badung. Kita integrasi, komunikasi, korban, pelaku mengakui bahwa melakukan curanmor di wilayah Gianyar 3 kali kejadian, yaitu sekali masalah kendaraan NMAX. TKP lain di wilayah Gianyar itu Ubud, ya, Ubud dan Gianyar. Yang lain ada di wilayah Badung dan lain-lain. Untuk wilayah Gianyar terdapat 3 unit NMAX. Kemudian NMAX itu dijual, ya. NMAX itu dijual ke Kristo Anissa Kupang, 26 tahun. Korbannya Eva Simone Dereke Haris, dijual kurang lebih 5 juta. Kita tangkap yang membeli dan koordinasi bahwa betul yang bersangkutan dapat kendaraan tersebut dari langsung sudah pertama. Dan juga rekan-rekan masalah 363 yang terjadi di wilayah tempat kita, curas masalah jaringan kekerasan, seorang perempuan pelapor, ya, perempuan kebetulan bertengkar mulut cekcok dengan pacarnya digalang mulut karena mungkin ada permasalahan
pribadi, tertekan, kemudian pulang. Besoknya pada si korban melakukan balik kantor kerja di salah satu konter HP, pacar datang kembali ke sana, dibut lagi, nempel pacarnya, tak merampas HP yang dipegang. Kemudian korbannya kabur, laporan, kita cek, kita lidik, kita dapatkan, kita amankan. Setelah itu, perkara usaha minyak dan gas bumi, ya. Jadi modusnya gas tabung 3 kilo dipindahkan ke 12 kilo, ya. Ada laporan dari masyarakat, ada seseorang menjual gas di suatu tempat warung yang ada di Ubud dengan harga yang murah. Ketika laporan ke Polres, kita lidik, kita dapatkan, dan mereka si pelaku mengakui melakukan kegiatan tersebut di daerah Bandung di kos-kosan. Ditangkap di mana, Mas? Tapi Ditangkap di mana? di Ubud, kita tangkap di Ubud pada saat akan menjual gas ini kembali. Berapa tabung yang diamankan? Tabung yang kita amankan 25 tabung LPG 12 kg dalam keadaan kosong, 29 tabung LPG 12 kg keadaan isi, 1 unit mobil jenis Suzuki AVV yang digunakan, dan 10 pipa besi alat memindah isi tabung ukuran 3 kg ke 12 kg. Ini alatnya. Ini alat yang digunakan. Tersangka atas nama Yonatan Sunbanu alias Son, ya, jadi disangkakan pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, diubah sebagai angka 9 ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Kemudian rekan-rekan masalah yang satu lagi, pasal 63 pencongkelan jok kendaraan, di mana pada saat itu korban Iwayan Riase, alamat Jalan Rata Pertama, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar. Pelaku Muhammad Yusuf, laki-laki Banyuwangi, 30 tahun, agama Islam. Modusnya pada saat korban melaksanakan olahraga pagi di lapangan Alun Gianyar, ya, sekitar pukul 05.30, masyarakat sebelum olahraga, handphone dan barang-barang penting diletakkan di bawah jok. Kemudian yang bersangkutan lari. Selesai lari olahraga akan mengambil kembali barang-barangnya. Ketika sudah curiga kok joknya beda, tidak pun kekunci lagi dibuka, sudah hilang. Kemudian yang bersangkutan berusaha untuk melihat CCTV yang ada di sekitar, tapi tidak jelas. Kemudian karena tidak jelas, tidak memiliki informasi lain, melaporkan ke Polres Gianyar, akan berikan kata verse, dimoksa masyarakat menghentikan titik dan kita temukan dan mengakui yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan melakukan di beberapa tempat. Selain itu tidak pernah juga melakukan beberapa tempat. Kemudian untuk di masalah Tegalalang, tempat dan waktu hari Minggu 25 September 2022 pukul 1 pagi, tempat di rumah milik Pandi Wayan Widiantara yang beralamat di Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang. Pelapor Pandi Wayan Widiantara, agama Hindu, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang. Pelapor kedua Tutut Kepiase, 24 tahun, Hindu, Tegalalang, Kecamatan Tegalalang. Tersangka Abdul Wahid, kepala Him Situbondo, umur 35 tahun, yang beralamat di sementara Jalan Penduli di Bubuan, Kecamatan Sudoh, Situbondo, sesuai dengan KTP. Kronologis pada hari Minggu 30 September kita pukul 1 pagi, Omong memperoleh informasi tentang adanya seorang laki-laki yang diamankan di Banjar, Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, karena memasuki rumah pada malam hari. Ketika mereka masuk malam hari, dipergoki oleh masyarakat, diamankan dan dilaporkan ke Polsek Tegalalang. Dicuri HP dan celengan. Dua tempat ya, di rumah satunya celengan, tapi isinya Pak 2.300.000 dan di tempat satu lagi berupa HP. Itu jadi rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya akan
dijelaskan oleh Mas Arestro maupun Kanit Reskrim untuk semua permasalahan. Penipuan CPNS yang kita tahu bahwa di Gianyar sudah banyak terjadi kejadian seperti ini, ya. Nah, ada yang melapor ke Polres Gianyar, Nima Dewi Diartami, ya. Setelah kita lakukan pendalaman, kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita ketemukan bahwa ternyata korbannya dari beliau ini bukan cuma satu orang. Yang sampai sekarang kita temukan itu ada 5-6 orang dengan total kerugian di atas 500 juta. Dijanjikan masuk ke CPNS tanpa ada tes, jadi langsung masuk. Ya, tapi kita temukan juga fakta lain bahwa di luar sana masih banyak lagi korbannya, tetapi tidak mau melapor. Kita sudah kejar, bahkan kita sudah jemput bola, tapi memang alasannya mungkin karena malu atau karena bagaimana satu dan lain hal mereka tidak mau melapor. Jadi yang bisa kita kumpulin korban sampai sekarang untuk pemenuhan alat bukti ada sekitar 5 korban. Dan untuk Dengan kerugian di atas 500. satu orang ini kok diminta berapa uangnya? Satu orang rata-rata 110 juta. Ya, ada yang 150 juga ada. Kemudian latar belakangnya pelaku kan seperti itu, ya. Dan juga kenal dari mulut ke mulut. Oh, saya ada orang yang bisa memasukkan anaknya panjenengan ke dalam PNS tanpa tes, jadi korban terbuai dengan dengan kata-kata bujuk rayu tersebut. Ya. Tugas kepolisian itu menyediakan ruang untuk mediasi. Ya. Tetapi kalau pelaku tidak punya itikat baik untuk mengembalikan kerugian korban, ya namanya korban melapor ke kepolisian itu hanya berharap uangnya dikembalikan. Ya, tetapi tugas kepolisian adalah menindaklanjuti laporan tersebut. Syukur kalau uang korban bisa dikembalikan. Kalau tidak, artinya kita tempuh upaya terakhir, penegakan hukum. Law enforcement-nya itu kita mainkan dia. Ya. Nah, jadi sampai sekarang kalau kasus ini kita lanjutkan, artinya belum ada itikat baik dari pelaku untuk kembalikan kerugian korban. Gitu ya. Itu 215, 220 itu dia jual di bawah 200.000. Harga gas 12 kilo itu, ya. Karena kalau kita lihat secara isi maupun ongkos pengiriman itu sudah tidak masuk akal, ya. Kalau konsumennya siapa sih jadi sasar? Warung kecil. Di Gianyar apakah cuma di Ubud atau ada daerah lain? Nah, sebenarnya dalam hal ini kita Polres Gianyar untuk kita menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolri terkait dengan penindakan hal-hal yang berbau subsidi, ya. Kita sudah melaksanakan pengungkapan 2-3 gas yang bersubsidi. Kebetulan hari ini yang kita bawa adalah Jonathan yang dari Denpasar. Sebelumnya ada dari Bongkase, Badung. Kita juga sudah laksanakan pengungkapan. Nah, kalau yang di Bongkase Badung itu modusnya dengan cara gas 12 kilo itu tidak dipasangkan sealnya, tutupnya. Ya, jadi seakan-akan gas yang dibawa ini adalah gas kosong, padahal itu semua adalah gas isi. Ya, jadi memang beragam cara modus untuk menghindari pemantauan dari petugas, ya. Yang dipakai untuk pelaku mengedarkan barang hasil kejahatannya, ya. Jadi bukan dengan pickup tapi dengan ATV. ATV yang sudah dimodif, tidak ada jok barisan kedua maupun ketiga, langsung 12 kilo itu dimasukkan ke sini dijual di warungnya. Karena di Ubud ini kan banyak curanmor, ya. Nah, jadi kita kerjasama juga dengan polres-polres tetangga, Denpasar, Badung. Untuk sekarang BB yang sudah kita amankan, yang kita temukan ini ada 3. Ya, tapi ada satu pelaku yang masih kabur ke Jawa. Nah, ini kan untuk menjawab keresahan masyarakat, baik berita-berita yang beredar di sosial media, banyak bahwa terjadi curanmor, utamanya NMAX di wilayah Ubud, ya. Nah, jadi inilah kita berusaha untuk mengungkap kerjasama dengan Badung juga, dengan Denpasar. Kita sudah dapatkan 3, untuk berikutnya yang masih belum kita dapatkan kita usahakan secepatnya kita ungkap, ya. Kenapa spesial NMAX? Karena mereka punya cara tertentu untuk ambil NMAX, ya. Ada caranya itu, tinggal setek kabel bisa dibawa tanpa bawa kunci T. Ya, jadi nggak perlu lagi pakai kunci T atau apa, dan itu cuma bisa diterapkan di NMAX. Himbauannya mana? Himbauannya kepada seluruh masyarakat, ya, agar menggunakan kendaraan motor itu lebih berhati-hati. Jangan sampai, utamanya untuk teman-teman Ubud, ya, jangan sampai kunci itu ada nyantol.
kami melakukan patroli malam, baik dari Jatantras Polres Gianyar maupun dari Polsek Ubud. Kita temukan banyak sekali kunci nyantol di wilayah Ubud. Nah, tolong yang punya penginapan, yang punya hostel, yang punya hotel atau villa, ingatkan lagi kepada customernya, utamanya warga negara asing, supaya kunci itu jangan dibiarkan nyantol. Ya, jadi kita sama-sama bertugas untuk melakukan pencegahan di sini. Ya, lalu usahakan parkir di tempat parkir yang seharusnya, karena tempat parkir yang seharusnya itu biasanya dilengkapi dengan CCTV. Jangan sembarang parkir di pinggir jalan, jangan sembarang parkir di gang. Ya, pada saat nanti terjadi kejadian tidak didukung oleh CCTV, susah kita semua. Ya, kalau perlu lengkapi dengan GPS, apalagi kalau itu adalah motor sewaan. Ya, itu aja.